Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Riki Indrawan, dan hari ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Penghala Ilmu Pengetahuan, Peran, Tantangan, dan Prospek Global. Tujuan saya mempresentasikan sebuah makalah ini untuk memenuhi tugas besar bahasa Indonesia kedua, mata kuliah bahasa Indonesia, dan saya hormati dosen pengampu, Ibu Dr. Haji Winarni, Magister Pendidikan. Makalah ini disusun oleh kelompok satu dari Cibubur, dari Saudara Suganda, Riki Indrawan, Salsa Agustin, dan Saudari Rizka. Oke, lanjut masuk ke bab abstrak dari makalah ini. Sebagai bahasa nasional sekaligus lingua franca di Indonesia, bahasa Indonesia memegang peranan yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi sehari-hari, bahasa Indonesia juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi wahana utama untuk dalam penyebaran ilmu pengetahuan, khususnya di lingkungan akademik dan ilmiah. Artikel ini menyoroti peranan strategis bahasa Indonesia dalam mentransfer pengetahuan dari berbagai bidang ilmu kepada masyarakat luas. Penggunaan bahasa nasional sebagai media pembelajaran dan riset diyakini dapat memperkuat pemahaman lokal sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap ilmu pengetahuan. Namun, terdapat berbagai rintangan yang dihadapi bahasa Indonesia di kancah ilmiah, seperti kurangnya terminologi teknis yang baku, keterbatasan literatur ilmiah dalam bahasa Indonesia, serta tantangan dalam adaptasi dan penerjemahan konsep-konsep baru. Selain itu, tingkat penguasaan bahasa asing yang cukup tinggi di kalangan akademisi juga memengaruhi preferensi penggunaan bahasa asing dalam publikasi ilmiah. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai upaya strategis dilakukan seperti pengembangan kosakata ilmiah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penguasaan bahasa Indonesia ilmiah, serta peningkatan publikasi dan jurnal berbahasa Indonesia yang terindeks secara internasional. Premis utama kajian ini adalah bahwa penguasaan ilmu pengetahuan lokal melalui bahasa ibu dapat secara signifikan mempercepat inovasi dan adaptasi pengetahuan dari seluruh dunia, sehingga memperkuat daya saing bangsa. Kajian ini menggunakan metode deskripsi analitis dengan pendekatan kualitatif, bersumber dari tinjauan literatur yang relevan dan pengamatan langsung terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkungan akademik di Indonesia. Topik ini penting karena menyangkut peran strategis bahasa kita dalam memajukan ilmu pengetahuan di tengah arus globalisasi yang begitu deras. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, dan dilanjutkan oleh teman rekan saya. Setelah itu tuh mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, di sini nama saya Suganda dari kelompok 1 Cibubur akan melanjutkan presentasi tentang makalah
Bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan, peran, tantangan, dan prospek global. Sini saya akan melanjutkan dari bab 1. Bab 1 pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang. Bahasa Indonesia memiliki peran krusial sejak Sumpah Pemuda 1928 yang menegaskannya sebagai bahasa persatuan. Perannya terus berkembang meliputi ranah pendidikan, administrasi, hingga bidang ilmiah. Kendati demikian, di tengah arus globalisasi dan dominasi bahasa Inggris sebagai bahasa ilmu pengetahuan global, posisi bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan yakin medium efektif untuk memperoleh, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu menjadi isu penting yang memerlukan kajian lebih dalam. Rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah sendiri di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu bagaimana peran bahasa Indonesia dalam memfasilitasi transfer dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Yang kedua yaitu apa saja tantangan utama yang dihadapi bahasa Indonesia dalam mencapai status sebagai bahasa pengantar ilmu yang efektif di ruang lingkup ilmiah, baik nasional maupun global. Nah, yang ketiga yaitu upaya-upaya strategis apa yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan peran bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan dan memperluas prospeknya di kancah global. Selanjutnya, nah di sini ada tujuan penelitian juga, yaitu yang pertama adalah menganalisis peran bahasa Indonesia dalam proses transfer dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, mengidentifikasi dan mengkaji tantangan-tantangan yang menghambat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan yang relevan secara global. Selanjutnya, ada manfaat penulisan makalah. Nah, di sini penulisan makalah ilmiah penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, kajian ini memperkaya literatur tentang sosiologistik dan kebijakan bahasa dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan di negara berkembang. Nah, secara praktisnya yaitu temuan dan rekomendasi dari artikel ini dapat menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan institusi pendidikan dalam merumuskan strategi untuk memperkuat peran bahasa Indonesia di ranah ilmiah. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tujuan pustaka. Nah, untuk tujuan pustakanya sendiri di sini ada metode penelitian yang sebagaimana ditegaskan oleh Mas Hun 2014, pentingnya studi literatur yang komprehensif ini adalah untuk membangun fondasi teoritis yang kuat. Lebih lanjut, Sugiono menyatakan menentukan bahwa metode deskriptif analisis dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh. Bukan hanya sekedar mendeskripsikan, tapi juga menganalisis hubungan antar variabel. Berikut pemaparan saya dari materi ini yang nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya juga. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka akan melanjutkan presentasi makalah Bahasa Indonesia berjudul Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan, peran, tantangan, dan prospek global. Next. Yang akan saya bahas di sini adalah bagian bab 3 pembahasan. Peran bahasa Indonesia dalam transfer ilmu pengetahuan.
Bahasa adalah medium utama bagi pemikiran, formulasi ide, dan diseminasi pengetahuan menurut Effendi 2003. Sejalan dengan pandangan Effendi, Chaidar Al-Wasila tahun 2002 juga menegaskan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga wadah bagi akal budi dan perkembangan intelektual. Dalam konteks transfer ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia menjalankan beberapa fungsi fundamental, di antaranya yang pertama, demokratisasi akses pengetahuan dan pendidikan. Salah satu peran terbesar bahasa Indonesia adalah kemampuannya untuk mendemokratisasi akses terhadap ilmu pengetahuan. Dengan diterbitkannya buku ajar, jurnal, dan materi kuliah dalam bahasa Indonesia, hambatan linguistik bagi jutaan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang tidak fasih berbahasa asing dapat dihilangkan. Kemudian peran yang ketiga yaitu pembangunan kosakata dan terminologi ilmiah nasional. Pengembangan ilmu pengetahuan yang matang memerlukan sistem kosakata dan terminologi yang presisi dan baku. Bahasa Indonesia secara aktif telah menyerap, mengadaptasi, dan menciptakan istilah-istilah ilmiah baru dari berbagai sumber, termasuk bahasa Sanskerta, Arab, Belanda, dan Inggris. Proses adopsi dan adaptasi ini seperti yang diungkapkan oleh Krida Laksana tahun 2007 merupakan ciri khas dinamis sebuah bahasa yang berkembang. Kemudian yang ketiga adalah fasilitasi pemikiran kritis, inovasi, dan kontekstualisasi ilmu. Berpikir dan berdiskusi dalam bahasa ibu memungkinkan individu untuk mengolah informasi secara lebih mendalam dan nuansa. Hal ini sejalan dengan pandangan Vygotsky tahun 1978 dalam teori perkembangan kognitifnya yang menekankan bahwa bahasa memainkan peran sentral dalam pembentukan pemikiran dan pemahaman konsep yang kompleks. Dan peran bahasa Indonesia yang terakhir adalah pembentukan identitas ilmiah dan otonomi intelektual. Penggunaan bahasa Indonesia dalam produksi dan penyebaran ilmu pengetahuan turut membangun identitas ilmiah nasional. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya sebagai konsumen ilmu pengetahuan dari Barat, tetapi juga produsen dan kontributor aktif. Ini krusial untuk mencapai otonomi intelektual di mana suatu bangsa mampu menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan sesuai dengan prioritas dan visinya sendiri, tanpa perlu tergantung pada kerangka pikir atau agenda yang didikte oleh bahasa dan budaya asing menurut Toha tahun 2015. Selanjutnya, selanjutnya adalah tantangan perkembangan bahasa Indonesia dalam dunia keilmuan. Menurut Sujono Dardowijojo tahun 2000, salah satu kendala utama adalah kurangnya kosakata ilmiah yang memadai dalam bahasa Indonesia, sehingga seringkali penulis atau peneliti lebih memilih menggunakan bahasa Inggris dalam karya ilmiahnya. Selain itu, menurut Al-Wasila tahun 2005 juga menyoroti rendahnya budaya literasi akademik di kalangan masyarakat Indonesia sebagai faktor penghambat kemajuan bahasa Indonesia dalam dunia ilmiah. Tantangan-tantangannya diantaranya yang pertama adalah hegemoni bahasa Inggris dalam dunia akademik global. Menurut Al-Wasilah tahun 2005, kecenderungan ini menimbulkan kesenjangan karena memperlemah peran bahasa Indonesia dalam ranah ilmiah di negeri sendiri. Kemudian tantangan yang kedua, ketimpangan terminologi ilmiah dalam bahasa Indonesia. Menurut Kridak Laksana tahun 1982, menegaskan bahwa lemahnya pembakuan istilah ilmiah dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu faktor yang memperlambat perkembangan bahasa ini sebagai bahasa ilmu. Tantangan yang ketiga adalah permasalahan kualitas penulisan karya ilmiah berbahasa Indonesia. Menurut Al-Wasila tahun 2005, lemahnya kompetensi akademik dalam penulisan ilmiah merupakan akibat dari kurangnya budaya menulis dan membaca kritis di lingkungan pendidikan tinggi. Kemudian permasalahan yang selanjutnya adalah minimnya kebijakan strategis dan insentif untuk publikasi ilmiah berbahasa Indonesia. Menurut Sugiyoti Suharti tahun 2012, kebijakan pemerintah dan institusi pendidikan tinggi masih belum cukup mendukung keberadaan jurnal ilmiah berbahasa Indonesia sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan nasional.
Dan yang tantangan terakhir adalah rendahnya reputasi dan aksesibilitas jurnal ilmiah berbahasa Indonesia. Menurut Krismanto, 2019 menekankan bahwa peningkatan kualitas jurnal lokal harus menjadi prioritas agar mampu bersaing dan diakui secara global. Tanpa pembenahan sistemik terhadap pengelolaan jurnal, para akademisi akan terus memilih penerbitan karya mereka di jurnal internasional, memperkuat siklus ketergantungan terhadap bahasa Inggris, dan menghambat pertumbuhan literatur ilmiah dalam bahasa nasional. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Agustin. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dengan pembahasan makalah Bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan, peran, tantangan, dan prospek global. Next. Upaya strategis mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu global. Untuk benar-benar mengkokohkan posisi bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan dan bahkan menempatkannya di kancah global. Sejumlah strategi yang terpadu dan komersif perlu segera diimplementasikan. Di antaranya, 1. Pembinaan dan pengembangan terminologi yang terencana. Lembaga seperti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa wajib terus berkolaborasi insentif dengan para pakar dari berbagai disiplin ilmu untuk melakukan dan memperkaya terminologi ilmiah. 2. Peningkatan kualitas edukasi dan pelatihan penulisan ilmiah. Mata kuliah penulisan ilmiah berbahasa Indonesia harus diintegrasikan sebagai bagian tak terpisahkan dari kurikulum di semua jenjang studi, dari sarjana hingga pasca sarjana. Yang ketiga, implementasi kebijakan insentif dan penghargaan yang profesional. Pemerintah melalui kementerian terkait bersama dengan Rektorat perguruan tinggi perlu merumuskan kebijakan yang memberikan insentif dan penghargaan yang setara bagi publikasi ilmiah berkualitas dalam bahasa Indonesia. 4. Peningkatan standar dan visibilitas jurnal ilmiah nasional. Jurnal-jurnal ilmiah di Indonesia perlu didukung secara penuh untuk meningkatkan standar kualitas editorial, menerapkan proses peer review yang ketat, dan mengelola jurnal secara profesional. Yang kelima, program penerjemahan dan ahli wahana ilmu pengetahuan yang agresif. Pemerintah wajib menginisiasi dan mendanai program penerjemah skala besar untuk karya-karya ilmiah, klasik, dan kontemporer dari berbagai bahasa ke bahasa Indonesia. Dan yang keenam, mendorong kolaborasi ilmiah internasional berbasis bahasa Indonesia. Meskipun tantangannya tidak kecil, perlu ada upaya kompleks untuk mendorong kolaborasi riset internasional di mana bahasa Indonesia dapat berperan sebagai salah satu bahasa komunikasi atau publikasi hasil riset. Next. Bab 4. Penutup. Next. Untuk kesimpulannya, bahasa Indonesia memiliki potensi yang tak terbantahkan untuk menjadi penghala ilmu pengetahuan yang tangguh, sebuah fondasi esensi bagi kemandirian dan kemajuan suatu bangsa. Perannya dalam mendemokratisasi akses terhadap informasi, membangun perbendaharaan terminologi ilmiah yang baku, serta memfasilitasi pemikiran kritis dan inovasi yang relevan secara lokal sangatlah vital. Meskipun dihadapkan pada tantangan besar seperti dominasi bahasa Inggris di kancah global,
inkonsistensi terminologi, dan minimnya dukungan yang memadai, bahasa Indonesia memiliki prospek cerah untuk terus berkembang. Hal ini dapat terwujud melalui implementasi strategi yang komprehensif dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, institusi pendidikan, para peneliti, hingga masyarakat luas. Mendorong bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu bukan berarti menolak peran bahasa asing. Justru sebaliknya, ini adalah langkah untuk memperkuat fondasi ilmu pengetahuan di dalam negeri. Dengan landasan yang kokoh ini, kita akan menjadi lebih efektif dan menyerap dan berinteraksi dengan pengetahuan global, sekaligus memberikan kontribusi unik pada khazanah ilmu pengetahuan dunia. Pada akhirnya, inilah jalan menuju otonomi intelektual yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia. Sebuah gagasan yang sejalan dengan pandangan Toha 2015 dalam menuju otonomi intelektual bangsa, yang menekankan bahwa bahasa adalah instrumen utama dalam pembangunan ilmu pengetahuan suatu negara. Diharapkan makalah ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran bahasa Indonesia dalam dunia keilmuan dan mendorong langkah nyata untuk memperkuat posisinya di ranah akademik, baik nasional maupun global. Semoga bahasa Indonesia semakin mampu menjadi bahasa ilmu yang membanggakan dan berdaya saing internasional. Sekian penyampaian materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.